kita masih membahas tema tentang jangan cuma soleh secara individu tapi juga sosial. Nah, Prof, tadi kita membahas tentang hablum minallah, hablum minannas. Tapi Prof sempat menyinggung bahwa kita juga harus menyeimbangkan kepada alam. Itu gimana, Prof? Menjaga hubungan baik kepada alam itu sebenarnya seperti apa? Bagus ya. Jadi dosa itu bukan hanya karena melakukan kejahatan terhadap sesama umat manusia. Termasuk dosa kita itu juga kalau mematahkan ranting pohon tanpa ada tujuan, menembak burung-burung yang tanpa dosa, tanpa hendak untuk dimakan. Mereka kan iseng aja, burung pipit tembak, kemudian lewat patahin ranting, itu juga dosa loh. Lempar ke sungai sampahnya, itu dosa loh. Ada hadis Nabi semua itu kan, la yubalu fil ma'ir rakid, jangan membuang sampah di tempat-tempat yang tergenang, ya, rawa-rawa, buang sampah di situ. Walayu balik filmain, jari, jangan membuang sampah di tempat yang airnya mengalir, sungai-sungai kan. Nah, jangan mematahkan ranting pohon kalau nggak ada tujuannya kan. Kata Rasulullah SAW, seandainya dunia ini pasti besok dunia ini akan kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Jadi jangan membakar pohon yang ada yang sudah seger. Ya, nasihat Nabi, hai kalian prajuritku sebelum pergi berperang, saya nasihatkan kepada 3 hal. Jangan mematahkan ranting pohon, membakar tanaman orang. Jangan mengganggu perempuan, anak-anak. Dan jangan mengganggu ajus-ajus orang pensiunan gitu. Jadi musuh Anda militer, jangan anak-anak, jangan merusak rumah ibadahnya orang lain. Baik, Prof. Berkaitan dengan alam ya, Prof ya. Sekarang ini ada ramai isu tentang bahwa peringatan gempa Megatrust, Prof, yang akan mampir ke Indonesia katanya. Gimana sebaiknya kita menyikapi peringatan tersebut sebaiknya, Prof? Ya, ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa. Ya, jadi kita harus banyak berdoa, berikhtiar, karena doa itu kan silahul mukminin, protektor yang paling baik bagi seorang mukmin, ya kan. Ya, jadi kalau kita sudah berdoa, maka bentuk musibah itu tidak lagi menghancurkan, tetapi itu sudah dieliminir kehancurannya. Saya memberikan satu contoh ya. Ada satu kisah gini. 2 pemuda ini. Kaget lihat pemuda yang satu. Masya Allah. Pemuda ini tampan, rajin banget, bersihkan masjid. Ya. Pokoknya pintar ceramah. Sayang banget Pak Ustadz ini. Ustadz muda ini masa depannya bagus, tapi malam minggu besok ini mati. Kenapa? Karena dia diperlihatkan di dalam satu mimpinya, anak itu akan nanti ditimpa rumahnya itu oleh meteor lebih besar dari rumahnya, dari langit. Dan meteor itu akan persis kena di rumahnya, pasti mati kan? Karena batu meteor itu lebih berat daripada rumah. Hari Senin ketemu, kaget. Kenapa nggak jadi mati ya? Ternyata wali juga. Saya juga tahu, Mas, apa yang Anda tahu. Memang betul meteor itu jatuh, tapi setelah masuk ke atmosfer, batu itu menjadi hancur. Yang tinggal turun ke bumi, pas kena rumah saya itu debu-debunya. Jadi di rumah saya sekarang masih banyak debu. Seandainya tidak menjadi debu, jadi batu, mati saya seperti yang Anda lihat. Nah, kenapa tidak menjadi batu? Ini ahlul ibadah, ya kan. Jadi mungkin itu ada kaitannya. Jadi kalau kita ahli ibadah, musibah itu tidak lagi menghancurkan, tapi hanya menimbulkan masalah kecil. Jadi besar kecilnya suatu musibah ditentukan juga oleh faktor kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau kita ahli ibadah, kita menjadi orang yang soleh, insya Allah musibah pun akan pergi gitu ya, Prof? Akan pergi. Masya Allah. Kan ada hadisnya kan. Sedekah dan musibah itu berlomba. Kalau kita mendahului musibah turun, kita bersedekah, maka musibah itu nggak turun. Besok aku turun. Kita dahulu lagi, hanya hari ketiga aku nggak turun lagi deh. Maka itu tradisi kita itu ada namanya celengan ya, celengan kecil kayak permainan anak-anak itu. Jadi uang sisa belanjaannya itu masukkan setiap pagi, setiap subuh. Begitu bangun tidur, uang recehan masukin. Itu menunda bala akan turun. Besok
kasih lagi. Jadi itu namanya celengan tolak bala. Kalau ini penuh, bawa ke masjid. Masya Allah. Nah, itu kan bantuan masjid ya kan. Gitu. Baik Prof. Nah Prof, gimana caranya supaya kita sebagai insan yang imannya masih belum terlalu tinggi ya Prof, agar bisa menyeimbangkan antara soleh individual dan juga soleh sosial? Iya, kita pertama harus belajar ya. Dengan pemahaman kita seperti yang kita jelaskan pada pagi hari ini, otomatis kan kita bisa mengamalkannya di mana-mana ya. Yang kedua juga harus ada pembiasaan diri. Jangan hanya menikmati ibadahnya secara sendiri tapi tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat.